Halo bro, selamat malam. Salam bikers. Sampai ketemu lagi dengan kita. Saya Sofi dan Bro Bayu bersama Pacific Pasuruan Street Fire Community. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama perwakilan dari komunitas Pacific. Ini bro siapa ya? Saya dari Bro AD Pacific 018. Bro Ade. Dan saya Bro Aditya Andis 006 Pacific. Bro Ade dan Bro Andis ya. Ini dikenalin dulu teman-teman dari Pacific. Untuk teman-teman yang lagi nonton live kali ini, biarpun suasana masih hujan ya di luar atau habis kehujanan, jalanan kan banyak yang tergenang air ya, jangan sampai terkenang mantan. Sambil nonton live, jangan lupa merokok sambil ngopi Kavino. Oke, sebelum kita lanjut, bisa dilanjut sama Bro Bayu. Monggo Bro Bayu. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bikers. Salam bikers. Oke, kita kembali lagi di acara orasi obrolan santai bersama bikers. Kali ini kita bersama dengan teman-teman Pasuruan Street Fire Community dengan Bro Ade dan Bro Ndis. Oke, di sini ini mungkin acara terakhir kita ya, acara orasi terakhir kita di tahun 2020. Tapi nanti di minggu depan tetap lanjut bersama NVL RPR. Jadi tunggu minggu depan untuk teman-teman NVL RPR. Kali ini kita akan membahas semua tentang komunitas Pacific, mulai sejarah berdirinya, lalu founder-foundernya ini siapa saja, tempat kopdarnya di mana, hari kopdarnya di mana, kegiatannya apa saja, pokoknya dikupas tuntas. Dan untuk teman-teman yang mempunyai motor CB 150R ya, betul ya, yang Street Fire, nanti bisa kepo-kepo ke IG-nya Pacific, bisa lihat kegiatannya teman-teman ini apa saja, lalu bisa bergabung dengan komunitasnya Pasuruan Street Fire Community. Oke, untuk pertanyaan awal nih dari kami, tanggal berdirinya Pacific dan awal berdirinya Pacific itu bagaimana? Monggo Bro Ade atau Bro Ndis? Siapa ini? Oke, yang paling tua ya. Langsung tempatnya. Foundernya Yang tahu tempatnya. Akhirnya bukan foundernya mas. Foundernya itu 01 sampai 05. Oh, sampai 06. 06. Iya. Jadi ceritanya itu gini mas ya. Foundernya itu kan ada 5. Yang nomor 1 itu Mas Rizal, nomor 2 Mas Ali, nomor 3 Mas Lutfi, yang keempat Mas Dery, dan yang kelima Mas Malik. Ceritanya itu Mas Ali ini kan kerja di MPM Motor Sukorejo mas. Ya. Lah di situ tempat servisnya orang-orang CRSP Pandaan, CB 150R Street Fire Pandaan. Terus dia itu dapat dorongan buat mendirikan komunitas CB 150R di Pasuruan Kota. Akhirnya dia mencari bolo-bolo dari Facebook. Akhirnya yang ngumpul itu orang 5 tadi mas. Orang 5 tadi itu kumpul ngopi. Terus dia bahas komunitas di Pasuruan. Terus sepakat kalau mendirikan komunitas CB 150R di Pasuruan. Pasuruan Kota mas ya. Jadi lebih dulu yang Pandaan ya? Ya yang Pandaan. CRSP-nya sesepuh. Sesepuhnya. Sesepuh di Pasuruan. Nah, terus bikin namanya itu ya agak lucu mas ya. Awalnya itu bikinnya itu namanya itu Pacific. Cuma untuk penyebutan kan gak enak.
Pasifik. Loh, gak enak tuh Mas ya? Iya. Akhirnya pas ngopi di alun-alun lihat toko Pasifik Mas. Loh itu asli nyata itu Mas. Ceritanya Itu real ya? Bang? real Mas, real. Akhirnya wis ya apa elek Pasifik. Tapi hurufnya ngene. Akhirnya sepakat berdiri Dengan nama Pasifik itu. dengan nama Pasifik. Yang awalnya adalah sebuah toko kain di alun-alun. Alun-alun. Jadi inspirasinya di situ. Iya. Cuma, untuk pengejaannya di Pasifik ini lebih lengkap dengan double S dan belakangnya itu C. Ya? C gitu Mas. Lanjut Mas. Lah terus masih belum ada payung di apa yang mayungi Pasifik, dibantu sama CRSP untuk gabung ke PASJT Mas. PASJT itu PASJT itu apa? Paguyuban Honda Street Fighter Jawa Timur. Oh, jadi Paguyuban yang menaungi Street Fighter Jawa Timur. Iya. Provinsi Jawa Timur. Terus untuk deklarnya itu pas waktu Kopdargap PASJT Mas di Selorejo. Untuk tanggalnya saya agak lupa tanggal piro. Di Malang itu ya. Di Malang. Februari Awal tahun pokoknya itu ya. pas Valentine 14-an ya salah. Oh ya itu terus tanya berapa orang? 7 orang termasuk saya mendeklarkan Pasifik di depan dulur-dulur PASJT, dulur-dulur komunitas Street Fighter di Jawa Timur. Sambutannya dari chapter-chapter lain itu bagaimana? Tentang deklarnya Pasifik pada waktu itu. Sambutannya ya apa Mas yo? Ya seneng Mas, Pasuruan hadir untuk gabung ke PASJT. Kan nambah sedulur lagi. Soalnya komunitas Street Fighter pada saat itu di Pasuruan kota itu gak ada. Tidak ada. Jadi Gitu. nggak masalah ya, walaupun yang di Pandangan ada sama yang di Pasuruan kota itu ada, itu tidak ada permasalahan ya. Gak ada permasalahan. Dari tahun 2013 Mas, waktu Pasifik berdiri sampai saat ini gak ada masalah sedikit pun, walau sama-sama Pasuruan Raya. Tapi ada aturan baru dari PASJT kalau gak boleh ada satu komunitas lebih dari satu komunitas yang ada di satu kota. Satu daerah. Iya, boleh asalkan pendapat ACC dari yang lebih tua. Oh, Gitu. Yang gitu. pertama Karena begini. pertimbangan jarak dan lain-lain. Ya Iya, gitu. benar. Sampai sekarang alhamdulillah gak ada gesekan sama sekali. Alhamdulillah. Gitu Mas. Jadi bisa dilihat kesulitannya dan kekeluargaannya, walaupun sama-sama motor Street Fighter dan sama-sama bernaung di PASJT, tapi dari teman-teman CRSP ini mensupport penuh terbentuknya Pasifik. Iya, benar. Keren. Keren ya. Untuk Pasifik sendiri ya, selama deklar sampai sekarang itu member atau yang masih prospek itu kira-kira udah berapa orang ya, berapa motor? Jawab Mas. Kalau totalnya sekarang itu 48 Mas. Itu dari member, prospek sama caprosnya. Itu Total yang aktif, gitu. Apa total keseluruhan? Total keseluruhan segitu. Keseluruhan 48. Ya. Oke, itu sudah banyak gitu. Ya lumayan Mas. Ya, kalau menurut saya tuh banyak karena juga varian motor laki ya. Iya. Terus dengan jumlah member 48 itu saya rasa satu komunitas yang memang kesulitannya kuat dan masih eksis hingga saat ini. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong udah berapa tahun ini? 7. 7 tahun ya Mas tahun. Ifik ya. Baru kemarin. Baru kemarin Mas, tanggal 21. Akhirnya kalau Sesuai kesepakatan hari jadinya itu tanggal 21 bulan 12 2013. Tanggal berdirinya. Cuma kan pada saat itu kemarin pas tasyakuran kan Ya. kalau ngepas tanggal 21 itu hari kerja Mas. Hari kerja, betul. Banyak yang gak free. Gitu. Kerja semua. Jadi diundur. Yang penting kan tasyakurannya gitu loh Mas. Yang Semakin penting, betul. raket biar semakin Dan solid. kemarin juga ada saat pergantian Pengurus. pengurus dan ketua ya. Jadi Iya. untuk ketua yang periode saat ini siapa ini? Untuk saat ini dipegang Mas Fahmi Adam. Oh, Mas 009. Oke, selamat Mas Adam. Wakilnya
Magenya Bro Ade. Oke. Jadi memimpin Pasifik untuk berapa tahun ke depan? 2 tahun ke depan. Semoga semakin solid dan semakin berkembang Pasifik di kepengurusan yang baru ini. Oke. Untuk kegiatan dari Pasifik sendiri ya, Oke. itu harinya kapan atau tempatnya di mana? Gitu. Kalau harinya, kalau kita kopdar itu hari Sabtu, jamnya jam 8 sampai sak ngantuk. Oh, perlu ya yang punya mungkin yang mau gabung ke Pasifik, kopdarnya tiap hari Sabtu jam 8. Tempat. Tempatnya di Depan MPM. depan Seberangnya. seberangnya. Jadi bukan depannya pas ya, tapi Seberangnya. seberangnya. Itu tempat kopdarnya Pasifik. Jadi tepatnya di depan BNI. Oh, BNI Mas. BTN Warna kuning. Syariah ya. Iya, BTN Syariah. BTN Syariah. Jadi saya sudah beberapa kali sih main-main ke sana. Jadi sering. Jadi ngerti tempat kopdarnya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang punya Street Fire nggak usah sungkan, nggak usah malu, langsung aja datang ke sana atau bisa DM ke IG-nya Pasifik di ya. Pasifik Pasuruan Community. Ada. Tak tag aja, Mas. langsung keluar langsung keluar. Pasifik Pasuruan langsung keluar. Nah, Iya. itu bisa DM di sana atau langsung datang ke tempat kopdarnya teman-teman. Iya. Dijamin mereka kekeluargaannya sangat kuat. Jadi jangan usah malu, nggak usah sungkan, nggak usah apa, datang aja langsung. Jadi setelah kopdar rolling City tetap ya. Iya. Rutinan, Mas. Rutin, oke. Selain kopdar ada kegiatan lain yang dilakoni sama teman-teman Pasifik atau tour jeep, tour wis atau yang lain? Ya, kalau tour jeepnya kemarin setahun sekali Mas ya untuk Pasifik. Cuman ini dari kepengurusan baru yang mau dilaksanakan ini apa kayak sowan ke masing-masing anggota Mas. Jadi anggota-anggota yang baru itu biar tahu ini loh rumahnya orang-orang Pasifik. Ratu member. Ya, silaturahmi Mas. Sowan antar anggota. Keren. Betul. Jadi Biar semakin raket. biar semakin silaturahminya semakin kuat, kekeluarganya semakin kuat, dan untuk keluarganya nih ngerti tulinya ambil sopo. Lah, Nanti itu. nggak boleh gampang nyusul. Nah itu kegiatan dari teman-teman Pasifik. Mungkin ada lagi kegiatan yang lain selain itu? Tour jeep, terus yang ngikutin agenda-agenda dari naungan kayak PSJT Iya. gitu Mas. Itu juga ada agenda rutinannya juga Mas dari PSJT. Yang Iya. kemarin itu ada biker camp. Biker camp. Barusan kemarin nih. Oh. Baru selesai. Iya. Biker camp itu Bulan kemarin. Iya, belum. Di mana? Di Cangar. Kok Cangar? Apa? Coban Rondo. Itu Malang ya? Iya, Batu Mas. Iya, Malang Batu. Iya. Iya, Malang ya, Batu sama. Untuk Iya, saya cari satu sih. Untuk Pasifik sendiri ya, untuk setiap kali kegiatan kopdar Ya. itu ada yang namanya pengecekan safety ratingnya teman-teman atau gimana itu. Biasanya dilakukannya gimana caranya gitu loh. Biar member-member ini setiap kali kopdar motornya safety gitu, nggak sembarang. Monggo. Ya. Kan sebelum gabung kan udah dijelaskan Mas kalau ini tuh komunitas yang dimong oleh apa itu dikiasa ya bukan di istilahnya dimong gitu loh Mas. Dibina. Iya dibina aku nggak ngerti apa sih dibina sama dikiasa Satlantas Polres Pasuruan. Jadi motornya itu paling enggak itu ya harus safety dari kaki-kakinya, dari bannya, terus spionnya, terus untuk modifikasi juga sewajarnya aja. Yang penting enggak mengganggu, enggak mengganggu pengendara lain, terus dia tetap nyaman itu juga enggak masalah Mas. Terus untuk safety riding sendiri biasanya kalau ada member baru nanti dari divisi touring itu menjelaskan gini loh safety riding itu, terus kode-kode waktu di jalan raya kayak waktu touring Perlu diketahui kode ini. iya itu tugasnya divisi touring. Karena itu kode-kode pada saat touring itu sangat sangat riskan menurut saya. Jadi semua yang di belakangnya road captain atau RC itu harus ngerti
kode-kode yang diberikan oleh Ah, ah. RC tersebut. Bener sekali mas kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya teman-teman yang mungkin yang nonton live kali ini kan nggak pernah touring nih. Ya. Nah, untuk kode-kodenya mungkin ada lubang itu contohnya Beberapa aja. nggak usah Ya semua. yang paling sering digunakan mas ya. Ya. Untuk kalau misalnya di jalan itu ada rintangan seperti lubang. Si RC nanti ngasih kode mas ketika lubangnya ada di sebelah kanan, kaki kanannya itu yang turun. Oh. Nah, gitu. Jadi dari belakang RC sampai ke belakang barisan sendiri itu ngerti kalau sebelah kanan itu ada rintangan lubang gitu. Ada. Oh, jadi Pesannya berderet mas. oh yang belakang harus Ngikut Ngikuti Oh, semua. gitu. Jadi yang depan kakinya turun, yang kanan, yang nomor 2, nomor 3 itu juga Semua. gitu. Iya. Jadi kak apa mas ya? Miskom. Oh gini, kebanyakan orang awam itu menilainya kalau kita ngode gitu kayak sok-sokan gitu ya. Padahal bukan mas, itu gak sok-sokan. Ya. Kita ngasih kode biar rombongan ini selamat Betul. terhindar dari Lubang. Ya. halangan itu. Halangan. Ke barat ngambil kita beli. Di tangan. Iya. Jadi kayak gitu mas. Sering saya kayak apa dari orang-orang awam yang nggak ngerti touring gitu mas Iya, ya. iya. Oh tangan ini sikile mudun. Padahal itu adalah sebuah kode. Dikira membahayakan. Iya. Itu kode untuk safety riding-nya yang di belakang-belakang. Bener sekali mas kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari 7 tahun ini ya, mungkin dari Bro Ade dan Bro Ndis, suka duka apa yang telah dilakoni bersama Pasifik selama 7 tahun ini? Apa ya? Ayo, ya? ayo agak susah ya, cuman memang harus jujur karena kita di komunitas kan pasti ada suka ada duka. Iya mas. Mungkin kenangan Bisa pas berbagi ya, bisa berbagi pengalaman lah suka dukanya berkomunitas atau entah waktu prospek dulu lalu diangkat jadi member, diapakan ya itu kan Kenangan. pernah dialami dan menjadi kenangan terindah Ci. Kenangannya ya banyak sekali mas. Apalagi saya yang mendampingi para founder dari nol terus sampai sekarang tetap pantau terus ke Pasifik. Kalau sukanya ya waktu di jalan mas, atau di jalan itu kita ngeres bareng. Pas ngeres itu mas, guyonannya gitu loh, yang menghilangkan rasa capek waktu di jalan itu ya pas guyon-guyonnya, pas ngisengin temen-temen kayak gitu mas. Itu padahal di negara orang ya sih. Masih sempet-sempetnya nih ngisengin temennya. Soalnya itu obat rasa capeknya Oh di iya, situ. penawar capek, Iya betul. bener. Terus kalau dukanya ya lumayan banyak mas. Kan namanya juga komunitas kan ada pasang surutnya. Iya, betul. Ada yang masuk, pasti ada yang keluar juga kayak gitu. Kayak kehilangan saudara di tempat komunitas itu rasanya gak enak mas. Jadi kalau ada yang mau keluar, kita berusaha untuk menahan. Karena kalau keluar itu ada member yang keluar itu rasanya, gak enak mas. Sakit Kehilangan hati. dulu Iya. Dalam ya. Wis guyon-guyon, mari ngono memutuskan untuk keluar, akhirnya kan komunikasi agak kurang. Terhambat. Apalagi kalau kita udah deket ya. Iya. Udah deket sama yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan entah ada alasan keluarga atau alasan yang lain, tiba-tiba pamit dari komunitas. Nah itu di dalam hati langsung, aku nggak siap kehilangan nih. Ya, keluarga hilang. Gak enak mas rasanya kayak gitu, suka dukanya kurang lebihnya kayak gitulah. Kalau dibahas semua ya nanti jam 12 selesai. Saking banyaknya Iya. kenangan nih. Untuk Bro Ade mungkin ada suka duka yang dialami. Kalau dari saya sukanya itu apa mas ya, di Pasifik dulurku akeh mas. Dulurku akeh. Aku nang ndi mesti ketemu dulur. Gitu. Jadi saya bisa kenalan banyak orang itu lewat komunitas motor dan kebetulan saya pertama itu masuknya di Pasifik. Kalau dukanya sih mungkin kemarin ya duka. Pas prospek. Oh waktu prospek. Nyamain. Habis itu ya. Soalnya sing prospek kan Pak Humas dulu Humas sih, sekarang ketua. Itu ke Banyuwangi, sepeda diprotoli, oke wajar. Dikasih 2 liter susu. Satu normal, kirain normal semua. Pas diminum asin. 2 liter asin. Terima kasih Pak Ketum.
berupa mie Adam ini tanggung jawab Itu ini. berkesan banget, Pak. Itu berkesan, membekas sampai saat ini. Soalnya minumku itu jam 11 malam. Oh, Sakit perut. Perih. mungkin ada dendamnya belum terbalaskan. Susunya asin. Susunya asin ya, jadi kayak asi gitu. Kalau mau mortal bingung, Mas. Kalau aku di mortal banyak, oke. Tapi kalau asin, dia tahu kelemahannya. Asin nggak bisa. Oh gitu. Jadi ngerti kelemahannya, masih Iya. dikasih yang kelemahannya itu ya, titik-titik kelemahannya. Terima kasih. Jadi gini Mas ya, buat contohnya kayak Mas Ade itu motor Viprotoli terus dikasih makanan yang dia nggak suka, itu bukan ngerjain Mas, Bukan sih. bukan membuat mental dia jadi down, enggak. Bukan. Itu kami pengurusnya itu kayak ngetes sapiro sih niatmu, Ngasih pesan. awalmu kayak gini, berarti kedepannya kamu kalau mau pulang pasti mikir, karena untuk masuknya aja susah. itu bener. Jadi buat temen-temen yang masih belum paham ya, kok dibikin ini enggak, itu bukan dibikin asli. Jadi- Itu cuma menanamkan ke dirinya prospek, kalau kamu keluar kamu pasti mikir perjuanganmu untuk masuk itu susah. Jadi itu bukan perpeloncoan atau bukan. apa, Bukan tapi gitu. itu menumbuhkan rasa memiliki komunitasnya juga bisa. Ya. Lalu dari pengurus-pengurus ini juga lihat keseriusannya itu sampai mana. Jadi di situ. Jadi bukan ganyang atau perpeloncoan atau apa, itu di klub motor tidak seperti itu. Tidak. Jadi menumbuhkan rasa brotherhood-nya itu juga ada satu sebagian dari situ. Seduluran selawase. Iya, jadi yang dikatakan Bro Andis tadi tetap ngawal Pasifik ya, mulai 2013 ya, 2013. sampai sekarang itu. Saya juga pernah waktu Anifnya di mana? Yang kemarin Astoria itu. Iya, itu Bro di sini ketemu saya di belakang. Waktu itu saya ke depan. Dan saya ke depan itu, di depan juga ada Bro Dis lagi. Nah, itu, jadi dia ke belakang, ke depan, ke belakang. Ya, Jadi Mas. sampai seperti itu untuk menjaga suatu komunitasnya, karena rasa tanggung jawab untuk di acara waktu itu memang sangat besar. Jadi Kesurupan ya? tidak semena-mena karena itu acara wis ono panitia ya panitia tidak, Enggak. karena Brondis karena masih mempunyai rasa tanggung jawab menjaga Iya. komunitasnya, dia sampai saya tuh lihat di belakang loh, pas saya ke depan tuh kok wis dengar mana gitu. Kok dengar mana ya, saya ke belakang ketemu lagi di belakang. Nah itu jadi menjaga komunitasnya dari situ, lalu juga memonitoring ya kegiatannya Iya. teman-teman waktu itu, memonitoring lalu kegiatannya ini jalan atau tidak, terus membernya ini kerasan atau tidak. Nah itu juga bagian dari rasa tanggung jawab atau rasa menjaga dari teman-teman Pasifik yang setidaknya menjadi penerus dari founder-founder sebelumnya seperti Betul, betul. itu. Oke, Bro Sofi. Untuk teman-teman Pasifik ya, selama deklar sampai sekarang ini, mungkin dari perwakilan teman-teman member atau Mas Ade atau Mas Ndis pernah punya pengalaman touring terjauh itu kemana gitu loh. Mungkin kan teman-teman kan ada kan ya, bisa dijelaskan pengalaman touring jauh terus yang didapat itu apa gitu. Pribadi sama dari Pasifiknya? Dari Pribadi. Pribadi. Iya, touring terjauh pribadi. Kalau Kalau modal. iya, kalau touring terjauh saya nggak pernah touring jauh-jauh sampai keluar Jawa ke Sumatera, Kalimantan nggak pernah Mas. Cuma yang paling saya terkesan sama touring saya itu nganter undangan sendiri, undangan Enif, Enif ketiga. Enif ketiga itu saya sendirian Mas. Pertama itu ke Klaten, Jawa Tengah. Habis dari Klaten ke Jogja, habis dari Jogja ke Wonosobo. Itu saya tempuh satu hari satu malam langsung pulang. Habis dari Wonosobo langsung pulang lagi sendirian Mas. Sendirian. Iya. Tidak ada trouble ya di jalan, tidak ada trouble ya. Alhamdulillah gak ada Mas. Koyoknya trouble. Dilancarkan perjalanannya. Ya kan kalau saya sendiri kan punya kayak apa ya?
kalau waktu touring itu setiap 2 jam sekali saya berhenti, setiap 3 jam sekali saya berhenti gitu. Jadi gak begitu pegel mas, nyantai kan gak dikejar apa-apa. Gitu. Tapi dari tiga kota ya tadi ya? Iya. Klaten, 3 kota loh itu. Jogja, Klaten, Jogja, Wonosobo. Satu hari 1 malam. Iku nek aku dikongkon wis gak balik. Enggak, itu saya nggak disuruh loh mas, itu dari Inisiatif. saya inisiatif saya sendiri. Kayak aku berangkat nang kono nang kulon nang Itu ya, itu inisiatif pribadi. inisiatif pribadi Dan kan. itu biaya pribadi. Waktu itu ada support, ada support, Ada subsidi. subsidi untuk bensin aja ya mas. Bensin, Untuk subsidi. rokok dan makan ngopi itu pribadi. Pribadi. Tapi perjuangannya tuh cukup hebat. Jadi nek ulang tahunmu paling lewat WA. Bedo, ulang tahun pasti interno langsung. Oke itu. Ya ini selamat datang ya dari NVL R Probolinggo ya. Bisa saksikan live kita. Terima kasih ya bisa nonton live kali ini gitu. Dolen Rene. Dolen Rene rek Dolen Rene. live bareng. Ayo nge-live ya. Dari teman-teman Pasifik sebelum kenal dari boat rider ini kan awal kenalnya itu gimana gitu loh, bisa kenal sama boat rider terus mengikuti program-programnya, awal mulanya itu kenalnya dari mana gitu loh, mungkin singkat cerita bisa dijelaskan. Monggo. Kemarin awal kenalnya itu sama Mas Bayu dulu. Iya. Tadi kita jelaskannya berdua mas. Soalnya aku lali mas. Oh iya. Ketemunya saya langsung ke Mas Bayu. Bisa Mas Bayu Itu gimana mas? Waktu Aku Mas Bayu juga di warkop. Aku lupa. itu ada beberapa teman dari Pasifik, ada Bro Adi kalau nggak salah, terus Sama Mas Loka. Loka, Ya. Bro Loka, lalu Bro Ebit, lalu ada beberapa lagi saya lupa namanya. Ada sekitar 6 atau 7 orang dari teman-teman Pasifik itu ngajak ngopi kita. Jadi waktu itu saya masih single factor ya. Single factor aku. Jadi Los keliling. ketemu, kita ngopi bareng, kebetulan sama supervisor saya juga hadir. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol. Nah, itu padahal prepare acara mereka masih 1 tahun ke depan. Jadi 2019 ya? 2019. 2019 itu anifnya, itu kita 2018 sudah ketemu. Keren enggak? Jadi 2018 akhir itu pokoknya kurang 1 tahun itu kita sudah ketemu, mereka sudah prepare. Dan waktu itu kita koordinasi untuk acaranya semua. Nah, dari situlah waktu 2019 awal ada program Bull Traders Meet Up. Jadi waktu itu masih 3 komunitas, NVL, R15 sama Pasifik. Waktu itu acaranya Ramadan, sekalian kita bagi-bagi takjil, terus kita buka puasa bersama, lalu acaranya Bull Riders Meet Up itu Mantap acaranya. Nah itu, dan yang bikin Pasifik ini menjadi nilai tambah di mata Bull Riders itu mereka hadir dengan full team waktu itu. Jadi Keren. full team. Kira-kira kalau nggak salah antara 50 motor di Paskarden waktu itu. 50 motor itu Brondis juga hadir waktu itu. Hadir ya. Dan itu membuat kita, wih ini gila banyak bener. Jadi dari pembina saya juga bilang ini komunitas apa nanyanya itu. Ini komunitas motor Pak, namanya Pasifik Pasuruan Street Fire Community. Lalu kita cerita-cerita, waktu di situ kita juga ada sharing-sharing dan kita challenge 3 komunitas ini buat video. Nah, setelah itu kita ada rencana ke Bali. Setelah itu baru ada anifnya Pasifik itu. Jadi di situ juga di sela-sela itu juga ada program untuk pembinaan kas komunitas, juga untuk pembinaan komunitas itu sendiri. Nah, awal ketemunya itu di situ dulu. Jadi kira-kira 6 kalau nggak 7 orang, saya lupa 2 tahun yang lalu memang. Jadi 2018 kita ketemu itu untuk prepare satu acara di 2019. Ngopi di UGD, betul. Ya, jadi mereka sudah prepare jauh-jauh hari karena
waktu itu kalau nggak salah kepengurusannya masih baru. Mas Ebit Mas. Iya, ya, masih Mas Ebit. kepengurusan baru dari Bro Ebit mau mengkonsep acara itu jauh-jauh hari karena biar tidak ada miss pada waktu acara itu sangat-sangat bagus dan prepare yang sangat mateng, dan alhamdulillah pada waktu acara itu wis keren itu kayak acara dangdutan deh anu lho deh acara Indosiar itu iku rame sing teko temen ya aku ndak goro iku memang banyak yang datang, dan saya juga waktu itu lihat dari atas panggung itu yang datang ke depan stage itu gila banget, itu memang banyak orang, entah itu berapa ratus orang yang datang atau nyampe di angka 1000 saya enggak. 1100. 1100 karena tempatnya juga mumpuni untuk untuk acara segede seperti itu, acara anniversary, tempatnya mumpuni, pengurusnya juga mumpuni, panitianya juga mumpuni, jadi tidak ada miss pada waktu acara ya. Tapi setelah acara kesel. Bayangin 1.100 motor ya datang ke Anif Pasifik. Itu seluruh Indonesia ya? Yang diundang? Yang diundang. Seluruh Indonesia yang diundang. Keren kan? Ke Pasuruan. Untuk Yang mengenalkan Pasuruan ke kota-kota lain melalui anniversary-nya mereka. Ekor dinosaurus. Iya. Usulnya nggak dipakani dinosaurus. kita kembali lagi ke historinya Pasifik ya. Iya. Untuk pembentukan logo ini loh, inisiatif siapa sih kok tiba-tiba logo dari Pasifik sendiri ada sayapnya sama alun-alun dan tugu ya, tugu alun-alun ini. Tugu Iya. Kota Pasuruan. Itu inisiatif dari Bro siapa dan rundingannya itu berapa lama gitu loh sampai jadi logo Pasifik ini. Monggo. Ya. Kalau pembuatan logo ini Mas ya, ini itu yang pelopornya lah istilahnya, pelopor ya itu dari Mas Ali Mas. Mas Ali itu ketua pertamanya Pasifik 002. Ya 002. Nah, Pasifik ini aslinya ya Kak Mas ya Kak terlalu berfilosofi. Cuma kan kita di dalam lambang ini ada dasar-dasarnya semua Mas. Kalau sayapnya sendiri itu kan kami dari Honda itu kan lambangnya sayap Mas. Nah kita kasih sayap, terus ini ada patoknya patoknya CB Old CB 150R Old, itu kan menunjukkan kalau kita ini rider CB 150R. Terus di tengahnya itu lambangnya kota Pasuruan ya Mas ya. Itu di tengahnya tugunya itu, jadi gitu sih simpelnya lambangnya Pasifik ini. Mengidentitaskan. Nah, mengidentitaskan. Kan sekarang kan ada new CB 150R tuh. Tetap kita pakai yang old Mas, nggak dimasukkan yang iya nggak ada perubahan. Karena Kan awalnya sudah seperti itu. iya kayak gitu. Jadi dari pusat naungan pusat nasional ada? Ada nasional ada. Namanya? Asosiasi Street Fighter Indonesia, ASFI ini Mas. Oh, oke. Itu yang nasional. Yang nasional. Seluruh Indonesia. Ya, komunitas CB 150R seluruh Indonesia itu yang megang ASFI. Oh, oke. Ya kan? Resmi Mas. Jadi dari pusat nggak ada logo baku, nggak boleh dianu. Kita dari dasarnya pendirian Pasifik itu kita ambilnya itu ke komunitas yang fleksibel. Jadi kayak semua aturan atau apapun kita yang menentukan. Oh gitu. Artinya Ya ada artinya dari internal gitu Mas. Tapi Jadi dari ASFI itu menaungi, walaupun di chapternya ya saya bilang chapternya itu mempunyai ADAT sendiri, itu nggak masalah ya. iya ada arti sendiri. Jadi cukup fleksibel ya. Fleksibel Mas. Karena nggak bisa dipaksa untuk daerah, masing-masing daerah kan kondisinya dan realitanya biasanya berbeda-beda. Beda-beda. Itu asas dasar berdirinya Pasifik itu karena fleksibilitasnya itu Mas. Jadi kita memilih ke community yang bisa bisa noto anune dhewe tanpa harus ditoto orang lain seperti itu. keren. Fleksibelnya itu terrealisasikan sama saya Mas. Dulu pas saya waktu masuk, saya itu masih kuliah kan, baru-baru daftar,
Nah itu saya masih bingung, Mas aku pengen gabung, cuman saya posisi di Surabaya kuliah. Iya. Tapi waktu itu saya udah diambil buat panitia. Tapi saya bilang gitu, yus gak apa-apa, kuliah audisi. Saya kuliah vakum sama 1 tahun, baru pas saya udah masuk kuliah, jadwal enak, saya kembali lagi ke Pasifik. Padahal di Surabaya juga ada, tapi saya kembali lagi ke kota sendiri, Pasifik kayak Enggak apa-apa ya. Jadi Boleh. dari Bro Ade ini waktu itu terbentur kuliah, Iya. terbentur kuliah dan sempat vakum selama 1 tahun. Itu enggak ada maksudnya hukuman atau apa enggak ada ya? Enggak mas, jadi bebas, yang penting niatnya seperti apa. Jadi fleksibilitasnya sangat-sangat terlihat dan karena juga dari Pasifik juga melihat ini hal-hal yang bisa dimaklumi. Jadi karena kan waktu itu vakumnya izin dulu nih, jadi Ya. dengan jam kuliah yang nggak bisa diprediksi dan lain-lain, benar. vakum dulu nih 1 tahun, nggak apa-apa dapat izin ya waktu Dapat itu. izin. Yang penting izin mas, jelas, langsung ke pengurusnya, di Oh. ACC, udah. Oke, keren. Fleksibilitasnya ya saya juga merasakan sebetulnya. Nah, ini. Saya juga merasakan juga sebenarnya. Iya kan? Iya. Aslinya saya ini kan kalau sekarang ini saya ada di masa prospek. Karena berapa tahun dia? Apa? Aku metu ya. 2. Kak 2000 berapa? 2017 ya. 2011 sama baru masuk ya. Oh ya, sekitar 2016 itu saya memutuskan untuk mengeluarkan diri dari Pasifik, Mas. Mengundurkan diri karena ada sebuah problem. Jadi saya harus melepas Pasifik. Terus selama 1,5 tahun kalau nggak salah itu. Selama 1,5 tahun ini saya nggak cawi-cawi sama sekali. Berat nggak itu? Waktu melepas? Waduh, berat Mas. Berat. Terus saya ingat kalau saya punya tanggung jawab dipasrahi sama vendor-vendornya buat jaga Pasifik biar nggak korat karir. Saya izin ke pengurus, saya gabung lagi gimana? Iya, nggak apa-apa, tapi prospek lagi. Itu kayak apa ya, fleksibelnya Pasifik itu kayak Sampai gitu. saya punya. Jadi nggak apa-apa, tapi kan harus ada pertimbangan juga, Mas. Gitu. Karena dari Bro di sini waktu itu untuk keluarnya dengan Baik-baik. baik-baik dan tidak ada permasalahan. Jadi waktu masuknya lagi diterima dengan tangan terbuka dan dengan dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Sampai nangis. Nah itu momen yang iya Mas, momen yang buat saya sendiri tuh momen yang masih terngiang-ngiang di kepala. Mengenal. Ngeri. Soalnya untuk memutuskan keluar itu gak berpikir sekali 2 kali Mas. Itu sampai nggak bisa tidur ya. Oh temenan. Keluar enggak. Untuk teman-teman Pasifik ya, ada apa? Untuk motor Street Fire ini ada perawatan khusus nggak yang perlu dicek gitu? Kayak biar teman-teman yang punya motor CBR bisa CB 150R bisa tanya langsung ke komunitasnya ini. Mungkin yang lebih diperhatikan. Yang diperhatikan. Ada ciri khas khususnya. Oh iya, apa? kalau CB 150R itu termasuk motor dengan perawatan yang cukup mudah Mas. Yang penting kan untuk pengecekan oli, terus kekencangan rantai itu sangat penting kalau di CB 150R. Terus juga sering-sering cek apa itu rangkanya, itu kan tipenya rangkanya kan tralis. Nah itu kita harus selalu ngecek, soalnya kan di situ kan banyak las-lasannya gitu. Khawatir waktu pas buat riding jauh terus ada lubang atau apa, las-lasannya itu bisa luka, bisa apa itu? Kalau ada crash yang parah loh Mas, kayak nggak apa? Bukan pemakaian harian itu. Bukan, kalau touring jauh. Nah, touring jauh kayak gitu. Medannya kan ekstrim biasanya. Kayak rantai gitu kan dari CB ya, CB 150R yang lama sama yang baru itu, kadang yang baru ini sempat gampang bunyi ya. Itu kenapa ya? Nah, itu new CB. Ya. Soalnya saya kan punya CB 150R. Iya. Pamer. Terus kampung aja. Gabung aja ikut tuh gabung di prospek kan. Oh siap. Kan saya dibandingin ST. Iya. Itu kenapa ya? Itu?
Kalau dari rantai itu sebenarnya dari gearnya mas, yang bikin berisik. Teman-teman kemarin pernah ada, kalau nggak salah dari Bro Denny itu kemarin dia ngasih solusi dikasih karet di bagian apa yang katanya biar nggak nyiprot kena debu itu malah dikasih karet dia nggak bunyi. Kalau pingin nggak bunyi lagi, gearnya ganti mas, pakai modifan. Itu lebih disarankan. Iya custom. Itu dari gearnya bukan rantai mas. Jadi getaran sama kalau sama tahu di sepeda Revo. Soalnya sepeda Revo itu gearnya udah kayak gitu. Jadi dipindah di CB juga sama modelnya kan ada kayak piringannya di sebelah itu. Nah itu yang bikin berisik. Mending diganti. Pro gitu loh mas. Ada piringannya penting. Sebenarnya bukan berisik, emang ciri khasnya kayak gitu. Terus ada lagi sih kalau ciri khasnya NCB itu bunyi. Kalau baru biasanya bunyi klotok-klotok. Iya. Itu dari tensioner. Tahu yang cerut. Dari tensionernya. Ada yang kurang kenceng, ada apa, tapi biasanya sama teman-teman diganti. Di tempat lain kalau pingin nggak bunyi ya diganti, kalau dia nyaman sama bunyi ya nggak apa-apa. Memang ciri khasnya kayak gitu. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah, bukan problem. Udah saya tanyakan ke beberapa bengkel, sampai ke bengkel Ahas pun saya tanyakan, mas ini kenapa kok bunyi? Ya pemain emang ciri khasnya. Aman lah, aman. Kawan bayi. Kawan bayi. Jadi buat teman-teman yang punya CB 150R, kalau kendaraannya dipakai itu bunyi, itu ciri khas gitu ya. Oh Nah, iya ini. tipsnya ini barusan Bro Ade nyebutkan. Oh ya, satu yang jadi pertanyaan yang buat saya nggak bisa tidur ini kadang. Itu kan di Honda kan ada Honda Verza. Ya. Lalu ada Street Fire. Iya. Nah, Street Fire ini apakah evolusi dari Verza atau sebenarnya ini Verza cuman diganti nama menjadi Street Fire atau gimana? Monggo. Kalau Verza sama CB 150R itu sudah beda mas. Bukan evolusi dari Verza ke CB 150R atau sebaliknya. Karena dari mesinnya sendiri juga berbeda mas. Kalau CB 150R itu pakai sistem DOHC. DOHC sendiri itu biasanya punya 4 katup atau klep itu 4, klepnya 4. Kalau Verza sendiri itu sistemnya SOHC. Itu 2 katup, 2 klep. Jadi gitu. Maju yang Street Fire. Nah, untuk giginya juga beda mas. Untuk CB 150R itu punya 6 gigi. Iya. Persnelingnya sampai 6 lah kasarnya. Ya. Kalau Verza itu sampai 5 saja. Jadi gitu. Beda, bukan. Terus kalau dari struktur rangkanya juga beda mas. Lebih keren CB 150R. Iya mas. Nah, Istilahnya lek CB 150R itu kalau arek teman-teman sing numpak iki luwe boys. Nah, jadi luwe maksudnya boys. kegantengannya naik berapa persen ini? Nah, itu perbandingannya mas. Kayak gitu. Oke, jadi terjawab wis aku iso turu kok. Jadi mungkin kemarin saya tuh sempat bertanya-tanya karena hampir mirip ya. Hampir mirip dari sisi luar atau kelihatan sekilas itu memang agak mirip. Jadi saya mikirnya Verza cuman diganti nama jadi Street Fire atau apa, ternyata memang beda dari mesin, dari rangka, lalu dari sistemnya juga memang sudah beda, bukan dari Verza yang diganti menjadi Street Fire kayak gitu. Jadi mungkin ada yang dibaca-baca nih komennya, ada pertanyaan atau apa, bisa tanya lewat komen bro. Oh ini Mas Ali. Nah ini ada salah satu founder kita yang lagi nonton. Oh ya, yang mana ini? Mas Ali ini ya? Mas Ali ini. Mas Ali makasih sudah mendirikan Pasifik ya. Ini dijaga sama temen-temen ya nanti Pasifiknya. Ini ada Ebit, ada Oh Bro Ebit, ex ketua. ada dari R15, Ada yang tanya? ada dari Ninja ini, Mujin ini. Iya. Nggak ada pertanyaan? Ya wes aku tak rasan-rasan maneh. Untuk Pasifik ini. Ada pertanyaan. Mana? Cara join Pasifik gimana mas? Oh, oke. Dari Alif underscore R16. Cara join Pasifik gimana mas? Monggo bisa dijelaskan lagi. Siapa ini? Ya, yang penting Bro Ade, wakil ketua. yang paling penting punya motornya dulu ya. Oh iya Mas. Sampai awakmu join nggawa Miosul, wes. Sulit loh. Salah itu.
Beda server. Kalau caranya gabung itu gampang mas, datang ke Kopdaran, lokasinya di depan MPM Pangsut seberangnya. Depan BTN Syariah. Nah, lebih pastinya depan BTN. Di situ langsung nanti bawa motornya nggak harus modif. Biasanya kan teman-teman ada mas, ayo gabung oh, aku izin, motorku sih gundulan, loh, malah enak. Iya, Itu kan kita nggak mengharuskan kudu modif touring ini, itu kita kembalikan, maunya kayak gimana. Itu sering mas, pertanyaan kayak gitu itu sering wis. Nah terus langsung kalau nggak bisa datang ke situ langsung DM lewat Instagram. Instagramnya Pacific Pasuruan Street Fighter Community. oh Berarti Pacific _ Pasuruan Street Fighter Community. Langsung di situ ada. Pokoknya Pacific double S gitu aja. Nggak pakai K, pakai C. Pacific _ Pasuruan Street Fighter Community. Untuk persyaratan jadi member sih. Oh, kalau persyaratan Awal jadi gabung. awal gabung itu kalau statusnya itu masih capros. Istilahnya itu calon prospek. Ya. Di situ nanti kita lihat disuruh kopdar, ya bukan nyuruh sih, kita kopdarnya itu Wajiban. bisa nggak? Kita lihat kan biasanya pernah ada itu ternyata anaknya masih sekolah, Iya. terus nggak dibolehin sama orang tua. Akhirnya ada aturan kayak gitu. Dicoba dulu, setelah berapa kali baru dikasih stiker capros. Setelah itu kalau dia mau lanjut, diklat ke prospek. Kalau prospeknya sendiri untuk mau naik ke member itu ada formnya, persyaratannya. Oh. Ada sowan ke komunitas FKBP. Ya. Jadi semua komunitas yang dinaungi FKBP kita sowani. FKBP itu apa? Forum Komunikasi Bikers Pasuruan. Oh, Forum Komunikasi Pasuruan. Lanjut. Bikers, Mas. Nah itu sebanyak 5 kali. Terserah wes mau kemana saja, bisa ke YGCI kan ikut Oke. FKBP. Pokoknya yang dinaungi FKBP mas. Ya. Terus sowan ke ASFI. Aspi. Acara naungannya ASFI, tadi naungannya. yang masuk di naungan ASFI. Iya, acara ASFI. Jadi kalau ada acara dia harus ngikuti berapa kali nanti diisi formnya. Harus melengkapi itu. Oke. Sama acara sowan PSJT itu 3 kali, dari dekat, menengah sama jauh. Dekat, menengah, sama jauh. Dekat Ya. berarti bisa Jarak Padaan, satu kota. Probolinggo, Iya. ya. Nah, Tarjo. Tarjo. Malang ada enggak Malang? Malang ada. Oh, Malang ada. Jadi yang dekat-dekat terus sedang. Kalau sedang itu Lumajang, Oh, ya. Jember, Tuban, Lamongan ya. ya. Terus yang jauh paling jauh Nah kalau jauh ini biasanya lihat dulu mas ya. Kalau ada, ini kan banyak prospek-prospek yang masih nyantol. Itu dilihat ada yang punya pesen nggak? Biasanya dipesan, hari ini kau nang kotaku. Nah itu di BO. udah di booking. Nah kalau kayak gitu kita nggak bisa memaksa. Ya udah, monggo. Kita pasrahkan plakatnya, prospek di kono. Oh, jadi bisa di BO. Nah, Hari pesen. ini kongkon nang kono. Nah, Oke, siap lanjut kayak lanjut. gitu. Itu syaratnya sudah terpenuhi, baru kita bisa ngangkat dia jadi member. Oh, jadi Statusnya member. syarat-syaratnya tadi seperti itu agar bisa jadi ke member ya. Ya. Kalau untuk capres dan prospek ini punya hak suara enggak pada saat pemilihan ketua baru atau Oh ya. Urusan. Kalau dari statusnya masing-masing, kalau dari capros itu untuk hak suara masih belum. belum ada? Ya, hak suara ketika mubes atau apa. Tapi kalau misalkan dia mau mengusulkan atau apa, kita tampung. Kita diskusikan dulu. Kayak gimana? Khawatirnya kan masih baru kok bilangnya kayak gini. Nah, itu masih ditampung dulu. Terus untuk capros itu stikernya kan ada kotak kecil. Nah, itu tuh stiker sowan capros. Capros. Nah, untuk yang prospek itu stikernya segitiga warna merah. Ya. Nah, itu yang prospek. Jadi kalau kelihatan di Pasuruan warna merah sama putih, nah itu prospek. Oh, prospek. Ya. Berarti di portal nggak apa ya? Prospek. Itu terserah. Itu terserah. Nah, itu kalau dari prospeknya sendiri statusnya bisa memberikan suara, usulan atau apa itu monggo. Untuk pemilihan masuk enggak suaranya Masuk. prospek? Oh, masuk. Malah Cuman dihitung. yang capros yang dari itu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi prospek masih memiliki hak suara di pemilihan kalau ada pemilihan Ya. ketua baru. Tuh. Bro Sofi mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oh, ini dari Ada yang- Bro Ebit tadi ya? Ya, ada yang tanya ini. Bull Rider kapan lahirnya?
Ini Rapid tadi. ya dari Mas Adi Braga ya. Halo ya. Kapan lahirnya Bull Rider? Oh iya, karena gini. Saya jelaskan Bro Ebit ya. Kapan lahirnya Bull Riders? Jadi sebenarnya kita juga kepingin merayakan anifnya Bull Riders Pasuruan yang ke-1, kedua, ketiga dan lain-lain. Karena gini, Bull Riders itu bukan paguyuban, bukan komunitas atau yang lainnya. Jadi Bull Riders ini cuman payung saja, tidak ada struktur kepengurusan di Bull Riders seperti itu. Jadi semua bisa gabung, bisa keluar, bisa masuk di Bull Riders. Tapi kita juga mempunyai standar sendiri untuk komunitas yang gabung baru dan komunitas yang sudah gabung lama itu tidak bisa disamakan. Oh iya. Nggak bisa disamakan dan hak-haknya untuk keistimewaannya juga nggak bisa disamakan karena kalau yang sudah baru yang sama yang masih baru dan sudah lama kalau kita samakan itu nggak adil. Nah itu jadi kita tetap membedakan ini yang sudah lama dengan Bull Riders, ini yang masih baru, itu pertama. Lalu yang kedua, kita tidak ada struktur kepengurusan di mana struktur kepengurusan itu hanya akan merusak komunitas yang ada di dalam Bull Riders. Kalau kita ambil beberapa orang untuk ngurusi Bull Riders, jebret, akhirnya timbul kecemburuan. Awakmu kok aktifin nang Bull Riders, tok nang klub awakmu dhewe kok ndak aktif. Nah, takutnya nanti timbul hal yang seperti itu. Makanya kita ndak bentuk kepengurusan. Lalu yang ketiga, Bull Riders ini bukan komunitas, juga bukan paguyuban, juga bukan forum, bukan yang lain-lain, bukan. Bull Riders cuman payung. Jadi bikers atau komunitas motor itu sebenarnya sebelum Bull Riders masuk itu kan sudah punya payung. Iya. Sudah punya payung, sudah istilahnya aman dari hujan, aman dari panas. Tapi Bull Riders datang bawa payung lagi. Khususnya untuk komunitas-komunitas yang payungnya sudah hampir rusak atau sobek atau apa, itu klub-klub motor yang lain kita bawain payung yang baru. Iki loh payung yang baru. Jadi mereka tetap bisa jalan untuk kegiatan-kegiatannya mereka sendiri, untuk eksisnya komunitasnya mereka sendiri dengan payung yang baru. Jadi seperti itu. Makanya kita tidak memperingati yang Pasuruan ini ya, yang Pasuruan. Untuk yang kota lain tidak tahu karena kita beda pemahaman atau apa. Tapi khusus yang Pasuruan kita memang tidak memperingati kelahiran dari Bull Riders. Kalau kelahiran dari Bull Riders itu Februari 2018 sebenarnya. Tuh. Untuk teman-teman klub motor yang baru itu kalau konsisten mengikuti program dari Bull Rider kira-kira bisa nggak masuk ke tingkatan dari teman-teman yang udah lama itu? Bisa. Jadi di Bull Riders itu ada beberapa tingkatan, ada 4 tingkatan. Jadi untuk klub-klub yang baru itu nanti kita klasifikasikan sendiri. Jadi untuk di tingkatan pertama, untuk nyampe tingkat keempat, apakah bisa? Bisa, sangat-sangat bisa. Dan yang sudah di tingkatan keempat, apakah bisa turun ke tingkatan kedua, ketiga, atau ke-1? Sangat-sangat bisa, karena yang menentukan adalah kalian sendiri dan komunitasnya kalian sendiri. Jadi penilaian kita itu dari media sosial, konsisten dan keeksisannya, dan juga kegiatan-kegiatannya dari komunitasnya kalian sendiri. Jadi segi penilaiannya dari sana. Apakah bisa naik turun? Bisa. Kita update-nya setiap 3 bulan sekali pasti ada update untuk internal kita sendiri, itu peringkat-peringkatnya komunitas, dan hak-haknya yang di peringkat 1 sampai peringkat 4 itu juga berbeda. Gitu. Jadi katakan yang peringkat 4 nih kita kasih sekian dengan hak-hak keistimewaan yang sekian, yang peringkat bawah sendiri kan ya tidak mungkin kita samakan. Kayak Pasifik ini sempat kita kasih kaos untuk satu komunitas dulu waktu di Bull Riders Meet Up, kasih semua. Nah itu klasifikasinya sudah upgrade seperti itu. Ya aku dapat tulis. Iya, aku juga dikasih. Jadi untuk klub-klub motor yang mau gabung ke Bull Rider sangat bisa. Mungkin kalau belum tahu gimana caranya bisa langsung DM aja ke IG Bull Rider Pasuruan. Dan untuk teman-teman yang udah gabung sama Bull Rider mungkin bisa ditingkatin lagi konsistensi ke Bull Rider Pasuruan ya. Gitu kan Mas Boy ya? Oke. Ini dari Bro Aditya _ Dani 24 dari R15
Pasuruan. Oke. Kapan Bull Rider Pasuruan kebentuk dan apa motivasinya? Kayaknya udah pernah dijawab ini. Barusan saya jelasin. Moga-moga masih nyimak ya tadi. Untuk teman-teman Pasifik ya, selama ikut Bull Rider itu apa saja yang udah didapat dan apa impactnya ke komunitas kalian gitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja, sedikit gambaran buat motivasi teman-teman yang belum gabung ataupun yang udah gabung, yang udah konsisten juga, bisa dijelaskan sama Pasifik. Gitu. Mas Adi. Monggo. Oke. Kalau dari Pasifik sendiri yang didapat ya, saya yang jelas banyak pengalaman mas. Contohnya tadi kemarin tadi ini di chat teman-teman banyak yang kangen. Kapan acara Bull Rider lagi? Oh iya. Kapan acara Bull Itu Rider? bisa aja. Sampai ditagih loh mas. Kapan ya? Pandeminya harus hilang dulu. Nah, Kita tenis sudah konsep beberapa kegiatan mulai dari San Mori, Red Camp lalu sampai ke Bull Rider Night Out. Iya. Ditunggu saja. saya akhirnya agenda ya. Masih banyak. Kita 2021 panjang gitu. Nah. Tenang aja. Pasti kegiatan yang 2020 yang sempat tertunda insya Allah semoga dapat izin nanti kita tebus di 2021. Amin. Oke. Tuh dari agendanya Bull Rider itu sangat banyak mas. Terus yang kedua itu lebih mengenal komunitas lain. Kan biasanya ada yang isu kayak gini-gini, kumpul ambil klub ini gini. Enggak, waktu Bull Rider kumpul, loh klubnya ya sama. Iya. Seneng guyon malah. Malah lebih parah. Dulu tambah akeh. Nah, dulu tambah akeh. Terus juga kayak sponsor-sponsor itu sangat membantu lah dari segi situ. Kayak ada acara-acara event-event dari Bull Rider sendiri, kayak yang kemarin-kemarin itu sangat impactnya sangat besar dari Pasifik sendiri ke Pasifik maksudnya. Iya. Itu sih mas. Ya, ini kan sudah tanggal 30, besok 31 dan lusa sudah 2021. Harapannya Bro Ade dan Brondis di 2021 untuk Pasifik sendiri ini apa kalau kita boleh tahu? Resolusi 2021. Betul. Sama kan pengurus. Pasti punya pandangan. Terus sama sih. Harapan yang diinginkan Dari foundernya dulu ini. Nah, Dari saya mas ya, harapan untuk Pasifik di tahun depan dan selanjutnya itu tetap semakin solid, semakin kompak. Ketika ada sebuah masalah kita bisa memecahkan bersama. Terus kita bisa mengatasi beda pikiran, beda pemikiran. Itu yang paling susah saya rasa di situ mas. Menjadikan satu dalam satu wadah dengan isinya yang berbeda-beda itu sangat menantang, apalagi bagi pengurus. Itu untuk harapan saya kurang lebihnya kayak gitu sih. Bro Ade selaku Waketum, wakil ketua Mas. umum. Kalau harapannya dari ini yang saya sampaikan oleh pesan dari ketua saya, itu pengennya ada acara Sewindu Pasifik mas. Oke, 2021 ya. Pengennya gitu, Sewindu Semoga Pasifik. terlaksana. Sewindu. Kalau kita support saja. Nah. Semoga situasi. Nah itu loh. Situasinya bisa memungkinkan Nah, untuk benar. terselenggaranya acara Sewindu dari Pasifik. Amin. Sementara buku corona hilang. Amin. Itu sih mas, pengennya. Pengen banget rasanya. Resolusi 2021 adalah Sewindu ya dari Bro Ade Benar. dan dari Brondis adalah Solitan. kesulitan yang lebih dari teman-teman Pasifik. Oke, terima kasih. Ini apa ini? Nunggu soporo no giveaway. ada, tenang aja. Giveaway. Tunggu saja. Hadiah se uman ta Mas dari Pak Kamil di PMBC ini. Ada Pak, tenang. Pakai Pak Ed stok di gudang se ono. Oke. Masih ada, tenang saja. Oke. 2021 resolusi Bull Riders Pasuruan sendiri cukup banyak. Mulai dari acara-acara yang saya sempat sebutkan tadi, dari Red Camp, San Mori, lalu ada Bull Riders Night Out, semoga terlaksana. Dari teman-teman Pasifik juga tadi sudah sempat
mengutarakan resolusi 2021 dari Bro Ade, kepingin banget 2021 itu bisa membuat acara sewindu. Lalu dari Brondis 2021 adalah kesulitan yang lebih dari keluarga besar Pasifik ini sendiri, seperti itu. Saya dulu sempat loh diculik teman-teman Pasifik ini waktu setelah hari raya pas masuk kerja, kalau nggak salah ketemu Bro Permana waktu itu. Si seragaman nih bro. Ketemu Bro Permana di jalan, disapa, "Weh Mas, yuk melu ayo." Jadi salah satu agendanya teman-teman Pasifik ini kalau hari raya itu sowan ke keliling ya, sowan keliling. Jadi kayak berangkat pertama 5 orang, lalu nyampe ke rumahnya Bro Permana jadi 6 orang. Itu berangkat lagi kemana jadi 7 orang, itu terus muter sampai malam. Ya alhamdulillah aku sore sih socul. Jadi saya sempet nanya ke Bro Permana itu buyar jam piro arek. Itu sampai malam, sampai jam 9 kalau nggak jam 10. Itu ya alhamdulillah saya sore itu bisa balik sendiri ke kantor dengan alasan absen. Jadi sempet diculik dulu waktu Idul Fitri, itu pengalaman bersama Pasifik waktu itu. Oke. Di mana Permana? Nah, ini Permana di mana? Oke, monggo ndonga ben oleh. Oke. Surprise ya. Apa ini yang mau dibagikan? Monggo. Oke. Karena kita akhir tahun ini ya. Kemarin kan wis kopi tok kesel kok. Nah, dia kopi tok. Apa ya dia Mas? Kita kasih topi. Nggak boleh. Ada topi eksklusif dari Board Rider. Pertanyaannya harus sulit ini. Pertanyaannya harus yang sulit. Tentang Pasifik saja, jangan tentang Bull Traders, nanti bingung semua. suruh persiapan dulu teman-teman. Oh iya, siap-siap ya, ndonga kabeh sapa oleh. Sinyalnya dikondisikan dulu. Ya. Nek kan ngerepek jawabnya di web Mas. Iya. Saya ngasih pertanyaan, nanti kalau ada yang salah dari teman-teman Pasifik monggo dikoreksi, dan jawabannya jika ada yang benar nanti dari teman-teman Pasifik juga memberi kebenarannya yang sesungguhnya. Ada satu buah topi. Ya. Ini topinya, monggo dilihat. Iyalah. Aku yang gelem Mas. Nah iya. Cek. Ini untuk member Pasifik, kalau jawab boleh enggak? Bro ini loh. Saya Terus manut. Boleh. Boleh ya? Boleh, oke. Pertanyaannya, pertinyi-inyi. Di mana tempat Anif ketiga Pasifik? Bener enggak? Oh iya, Ya. bener. Oke. Di mana tempat Anif ketiga dari Pasuruan Free Fire Community dan tahun berapa? Tempat dan tahun. Agak susah oleh topi kok. Ada Pasifik karo apa aja lho. Iya, nek kopi wingi santai pertanyaan. Urutan ketelu. Enggak. Mas duwe 2000 urutan kali nek ketemu. Tempat dan tahun. Oh iya. Iya. Tempat dan tahun. ini unsur. Tempat dan tahun. Tahun. Aditya Dani Pasuruan ya. Iya, mosok nang ngene Yang lengkap Mas. Toraja kono. Yang lengkap. Yang lengkap. Silakan ketik yang lengkap. Oh ini. Ilham Masudi. Tahun 2013 Gedung Unsur. Bener enggak ini dari bro-bro ini? Salah Mas. Salah. Iya. Salah. Untuk jawabannya Mas Ilham salah. Oh ini. Jika ada yang benar monggo. Alif. Alif. Ali Debu Jalanan. Hall SMK Unsun 2016. Salah. Salah. Alif ya. Salah. Alif itu apa? Iki. Salah. Ini no. M Rofi. Salah. Gedung SMK Untung Surapati tahun 2016. Bener? Mas Ade. Benar Mas. Bener. Betul. Jadi kita ambil jawaban yang lengkap dari Yang dapat M Rofi. M Rofi titik U. Gedung SMK Untung Surapati tahun 2016. Oke, selamat bro. M Rofi dapat topi eksklusif dari Bull Traders. Jadi cocok bisa di Banonan kaca. iya.
Dari Brondis ini yang suka pakai topi kayaknya. Jadi untuk Bro M Rofi nanti bisa DM ke kami, bisa ngisi nama dan alamat. Nanti kita janjian di mana untuk ngambil hadiahnya. Oke, thank you. Dari Bro Sofi ada yang mau ditambahkan? Oh udah ini mungkin waktunya udah mau habis ya. Iya. Sampai habis ini baterainya. Cepat sekali perjumpaan kita malam ini. Mungkin dari pesan saya di akhir tahun 2020 ini, dari teman-teman yang udah gabung sama Board Rider bisa meningkatkan kreativitasnya lagi, prestasi terbaik untuk menjadi komunitas yang terbaik di dimanapun gitu ya. Jadi untuk nuansa negatifnya itu di klub motor tuh hilangkan. Jadi ikut Pro Rider atau klub motor. Jadi kita ini bukan komunitas motor yang arogan, tapi komunitas motor yang safety riding gitu loh. Jadi untuk teman-teman komunitas motor yang dinaungi sama Pro Rider bisa semakin solid, meningkatkan prestasinya dan kreativitas klub motor Anda gitu ya. Monggo mungkin salam-salam untuk tahun 2020 dari Bro Bayu. Oh iya. Iya. Ya, saksikan tetap orasi obrolan santai bersama bikers, obrolan asik bersama bikers setiap hari Rabu jam 19.30 di akun IG Bold Riders Pasuruan. Dan juga mungkin kemarin sempat libur 1 minggu karena ada pilkada dan kami lupa belum mengucapkan selamat ya. Jadi selamat untuk wali kota dan wakil wali kota yang terpilih. Semoga bisa amanah menjaga kota Pasuruan dan menjadikan kota Pasuruan lebih maju lagi. Dan harapannya kami juga Pemkot bisa bersinergi bersama komunitas-komunitas motor di Pasuruan, khususnya yang safety riding, untuk membawa nama Pasuruan lebih dikenal lagi di kota-kota lain, bahkan negara-negara lain melalui teman-teman komunitas motor. Oke. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan untuk teman-teman Pasifik, Bro Ade dan Bro Endi sudah meluangkan waktunya ke sini, mampir ke studio kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di acara-acara yang diselenggarakan oleh teman-teman komunitas atau Pasifik sendiri. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bikers. Salam bikers. Next